Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku sekalian? Kabarnya hari ini sehat semuanya ya. Semoga di tengah pandemi ini kita tetap diberikan kesemangat, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa menuntut ilmu untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Baik, di sini saya Bapak Masrur Ridwan selaku guru mata pelajaran pendidikan tarikh akan menyampaikan satu materi tentang kondisi geografis dan sosiokultural bangsa Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi yang belum pernah bertemu dengan Pak Ridwan, maka kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Ridwan saja ya. Nama ini cukup mudah diingat karena menjadi cita-cita setiap orang kelak nanti kalau sudah berada di kehidupan akhirat ya. Karena nama Ridwan itu merupakan salah satu nama malaikat penjaga surga ya. Jadi kalau kalian tidak baik-baik sama saya, nanti surganya tidak saya bukakan ya. Sedikit bercanda biar tidak sepaneng, kita pelajarannya menyenangkan, menggembirakan, mencerdaskan, luar biasa. Baik ya, maka sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, yang pertama Pak Ridwan ingin sampaikan bahwa tujuan dari mempelajari topik ini adalah agar ananda sekalian memiliki semangat untuk berdakwah dan juga dapat menjelaskan bagaimana kondisi geografis dan sosiokultural Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuki pokok pembahasan yang pertama. Kalau Pak Ridwan katakan, di manakah posisi bangsa Arab, maka ananda sekalian harus bisa menjawab dengan tepat. Jangan hanya kita melihat Arab Mekah itu hanya identik dengan Ka'bah, tetapi kita tidak pernah tahu letaknya itu di mana. Nah, Pak Ridwan ini sudah menyajikan peta, baik peta dunia maupun peta khusus di daerah Arab sana. Nah, ini ada Indonesia, kemudian ada Eropa, kemudian ada Amerika, kemudian ada Afrika. Nah, satu kuis untuk kalian. Pertanyaan Pak Ridwan adalah, di manakah letak Mekah itu? Apakah berada di Asia, Eropa, Amerika, atau di benua yang lainnya? Nah, bagi yang sudah bisa menjawab, tulis nanti di kolom komen YouTube-nya ya. Di kolom komen YouTube Pak Ridwan ya. Bagi yang bisa menjawab benar, kontan nilai 90 ya. Jadi Ananda akan mendapatkan tabungan nilai 90. Jaga-jaga kalau nanti ulangannya jelek ya. Baik ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Secara geografis, bangsa Arab ini merupakan daerah yang terdiri dari gurun pasir yang tandus. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan tanah surga ya, tongkat dan batu
bisa jadi tanaman. Tetapi lain cerita ketika berada di Mekah sana. Yang ada adalah panas, terik matahari, dan juga gurun pasir. Meskipun ya juga ada beberapa kebun dan juga pepohonan, namun secara mayoritas lebih banyak terdiri dari gurun pasir. Nah, secara perbatasan di sebelah utara kita lihat dengan jelas di sini Arab Saudi itu berbatasan dengan Irak dan juga Yordania. Dan di sebelah selatan, maaf Pak dan ulangi, peta itu kalau atas itu menunjukkan utara ya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Irak dan Yordania, sementara di bagian selatan berbatasan dengan Yaman dan juga Oman. Selanjutnya di sini ada juga Laut Merah yang menjadi batas dari Saudi Arabia itu sendiri. Nah, ini sedikit gambaran dari letak geografis daripada Arab Saudi. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana kondisi Arab sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini, maka dalam pikiran kita akan terbayang bahwa Arab Saudi itu merupakan negara Islam yang sangat, atau boleh dikatakan sangat Islami. Bahkan sebelum adanya COVID-19 ini, Mekah sebagai jantung kota itu merupakan kota yang tidak pernah mati, karena hampir setiap jam senantiasa diisi oleh orang-orang yang melakukan ibadah, baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, baik atau juga umroh. Nah, itu sangat luar biasa. Namun, sudahkah Ananda tahu bahwa dahulunya Arab Saudi atau Mekah itu tidak seperti itu? Ya. Nah, maka mari kita cari tahu bersama. Nah, sebelum kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad, kebudayaan di Mekah itu dikenal dengan zaman jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan. Bukan bodoh karena tidak bisa membaca atau nulis, tetapi lebih pada kebobrokan akal. Maka di sini Pak Ridwan merangkum beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu memiliki banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak baik. Yang pertama di sini Pak Ridwan sebutkan bahwa masyarakat Arab ya, adalah penyembah berhala. Nah, secara bahasa penyembah berhala itu dikatakan sebagai paganisme. Nah, selain itu mereka juga menyembah banyak Tuhan. Menyembah banyak Tuhan itu dikenal dengan istilah politeisme. Poli artinya banyak ya. Jadi kalau handphone yang Anda pegang saat ini itu adalah handphone polifonik ya. Poli artinya banyak, menunjukkan banyak Tuhan. Jadi ada yang menyembah Tuhan air, Tuhan batu, Tuhan matahari, dan lain sebagainya. Itu adalah sistem kepercayaan sebelum Nabi Muhammad datang. Kemudian menarik di sini bahwa mereka saking cintanya terhadap yang mereka sembah itu, mereka memajang patung-patung di sekitaran Ka'bah. Yang kurang lebih namanya adalah ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Nah, itu adalah yang mereka sembah, diletakkan di sekitaran Ka'bah. Nah, sungguh aneh kan? Nah, maka kalau
Ananda sekalian melihat fenomena atau kejadian serupa di lingkungan Anda berada, maka tugas Anda adalah mengingatkan, karena nanti roh ataupun dari tujuan kita mempelajari ini itu salah satunya adalah muncul gairah di dalam diri Ananda sekalian untuk berdakwah. Nah, kemudian yang kedua adalah merendahkan wanita. Banyak wanita yang menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh masyarakat jahilah pada waktu dahulu. Kalau ada lahir seorang anak perempuan, maka langsung dibunuh. Karena mereka beranggapan bahwa perempuan itu merupakan sumber bencana. Perempuan itu sebagai orang yang mengundang dosa. Perempuan itu sebagai makhluk yang tidak baik, karena menyebabkan terusirnya Nabi Adam dari surga. Nah, itu adalah pandangan-pandangan sebelum Nabi Muhammad datang. Dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan juga tradisi perbudakan. Namun demikian ada satu keistimewaan juga yang menjadikan bangsa Arab itu juga masih memiliki sikap baik, yaitu senang menjamu tamu. Jadi bila ada tamu datang, mereka menjamu dengan baik dan juga tepat janji, bukan hanya ingkar janji, tetapi bangsa Arab adalah bangsa yang senang menepati janji. Kalau buaya darat itu sukanya ingkar janji. Nah, semoga Ananda sekalian tidak ada yang suka ingkar janji. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Ridwan terkait dengan kondisi geografis dan juga sosiokultural masyarakat Mekah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nah, untuk bahan evaluasi, Pak Ridwan sudah menuliskan di sini ada kondisi-kondisi sebelum kondisi-kondisi Mekah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dan juga ada indikator-indikatornya. Nah, tugas Ananda sekalian adalah mencocokkan indikator-indikator yang tersedia ke dalam golongan-golongan ini. Misalkan ini geografis. Nah, indikator dari geografis itu apa? Apakah di huruf C, D, E, F? Nah, itu nanti ditulis di sini, Satu di sini maka ditulis C, D atau apa gitu, Begitu juga dengan sosial, itu indikatornya apa? Ini ditulis A, C atau D. Dan juga akhlak ditulis A, C atau D, Tulis di kolom komentar YouTube Pak Ridwan, dengan cara tulis nama, kelas, nomor absen, dan di-post di kolom komen. Demikian pembelajaran singkat dari kondisi sosiokultural Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana Nabi Muhammad mengatur strategi untuk berdakwah. Karena kita melihat kondisi saat ini sangat tidak baik, bagaimana banyak sekali ketidakbaikan, banyak sekali keburukan yang ada, maka ini harus diubah. Nah, cara mengubahnya itulah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Pak Ridwan. Apabila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.